Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apa kabar siang hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Dan teman-teman, seperti kita ketahui bahwa besok malam Timnas U23 akan berhadapan dengan Timnas U23 Korea Selatan di fase 8 besar atau perempat final. Ini pertandingan yang sangat menarik dan dinantikan oleh kita semua, termasuk Coach STY, karena ini kampung halamannya sendiri. Dan teman-teman, hari ini saya punya satu ulasan menarik. Saya bikin 7 modal Garuda Muda untuk mengalahkan Korea Selatan. Teman-teman, sebelum lanjut, teman-teman yang baru bergabung dan ketemu channel saya, tekan dulu tombol like dan subscribe sebelum kita mulai. Dan bila sudah, mari kita lanjut. Ini faktor yang pertama adalah faktor STY, teman-teman. Kenapa faktor STY? Karena kita tahu STY sudah sangat memahami seperti apa permainan tim Korea Selatan. Berapa saat lalu STY sendiri mengatakan, dan ini semacam ancaman dalam tanda petik, bahwa bila Timnas U23 kita bertemu dengan Timnas U23 Korea Selatan, maka Sintayong dan Timnas kita, Timnas Garuda, akan memberikan kesulitan untuk Timnas U23 Korea Selatan. Itu janji STY. Jadi saya yakin faktor STY ini sangat penting menjadi modal kemenangan kita nanti. Lalu faktor yang kedua, teman-teman, kepatuhan pada game plan yang diterapkan oleh Coach STY untuk para pemain kita. Faktor yang kedua ini sangat penting, teman-teman, karena kalau teman-teman tahu, kemarin kita lihat progres pertandingan pertama, kedua, dan ketiga itu sangat berbeda jauh, semakin menanjak. Dan saya melihat di pertandingan yang ketiga kemarin ketika kita menghancurkan Yordania, itu luar biasa. Tim kita bermain dengan semangat dan daya juang yang sangat tinggi, dan tentu mereka patuh pada game plan yang diterapkan oleh pelatih STY. Itu faktor kedua. Lalu faktor ketiga, kepercayaan diri pemain yang sedang tinggi. Kenapa poin ketiga adalah faktor kepercayaan diri? Karena teman-teman, sebelum kita mulai pertandingan Piala Asia ini, Indonesia itu dianggap sebagai anak bawang, sebagai tim kuda hitam, tim yang kurang diperhitungkan, karena kita belum pernah sekalipun lolos sebelumnya. Dari tahun 2013, coba bayangkan, sudah 5 kali edisi sebelumnya kita tidak pernah tampil satu kali pun, dan baru kali ini, kali pertama, jadi kita dianggap sebagai tim yang lemah. Namun kemarin itu kita berhasil mengalahkan 2 calon juara, yaitu Australia dan Yordania. Maka saya yakin kepercayaan diri tim kita itu sudah makin bagus, teman-teman. Faktor keempat adalah semangat dan determinasi tinggi. Jadi teman-teman, kalau kita lihat kemarin permainan melawan Yordania, itu luar biasa. Tim kita itu hampir bermain seluruh lapangan itu diisi, tidak ada ruang kosong kemarin. Dan semangat untuk menyerang dan bertahan, nah itu ditunjukkan dengan luar biasa. Jadi ketika kita menyerang bareng-bareng, bertahan bareng-bareng, itu teman-teman, itu yang membuat tim lawan kita sulit, karena kita punya kekompakan tim, punya determinasi yang tinggi untuk bisa menerobos juga pertahanan dari lawan kita, sehingga kita bisa memenangkan banyak duel kemarin itu, teman-teman. Itu faktor semangat dan determinasi tinggi. Lalu faktor yang kelima, disiplin dan tanggung jawab. Faktor ini penting karena kalau tanpa disiplin dan tanggung jawab, sulit, teman-teman. Disiplin dalam arti setiap pemain harus menjaga wilayahnya, area permainannya, dan bertanggung jawab penuh untuk areanya. Dan tanggung jawab ketika bola lepas, maka harus mengejar, jangan hanya berdiri diam dan nonton. Dan itu kemarin ditunjukkan bahwa luar biasa. Ketika kehilangan bola, timnas kita langsung mengejar dan berupaya untuk mengambil kembali bola itu. Itulah disiplin dan tanggung jawab. Lalu faktor keenam, faktor kita sebagai tim kuda hitam.
faktor kita sebagai tim kuda hitam ini yang membuat kita bermain lepas, bermain tanpa tekanan, karena kita dianggap tim underdog. Ini Indonesia nggak terlalu kuat kok, bahkan mungkin banyak lawan kita memandang remeh kita. Tetapi kemarin tim kita bermain dengan sabar. Kita lihat waktu lawan Yordania tidak buru-buru untuk frontal menyerang, tapi ketika kita diserang baru kita memberikan counter attack, yang itu membuat pemain tengah dan belakang Yordania itu kelabakan, karena mereka harus lari tunggang langgang untuk kembali ke area pertahanannya. Itu teman-teman. Lalu faktor yang terakhir, faktor ketujuh adalah kerja sama tim. Faktor yang ketujuh ini penting. Jadi kalau faktor yang lain semua sudah ada, tapi yang ketujuh ini tidak terlaksana, sulit teman-teman. Kerja sama tim ini penting, karena permainan sepak bola kan bukan permainan satu orang, tapi permainan tim. Kita lihat kemarin betapa bagusnya operan dari kaki ke kaki, bahkan gol yang diciptakan oleh Witan Sulaiman, gol ketiga kita ya teman-teman, lihat itu melalui proses apa? Kerjasama, tiki taka yang bagus sekali. Itu teman-teman. Jadi itu ulasan saya pagi ini mengenai 7 modal Garuda Muda untuk mengalahkan Korea Selatan di perempat final. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau ada poin-poin yang kurang dari yang saya sebutkan tadi, 7 poin tadi, teman-teman boleh taruh di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kita pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih sudah mampir, sudah memberikan dukungan untuk channel ini, sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat pagi.